Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, calon-calon ibu, calon bapak yang lagi merencanakan promil atau IVF bayi tabung. Welcome to my YouTube channel Poleta Polin. Kali ini saya akan membahas tentang secara spesifik gangguan apa yang membuat embrio transfer saya 2017 itu gagal, yang ditanam dua. Ada excellent dan good ya, jadi embrionya excellent dan good, tidak terjadi penempelan embrio pada 2 minggu menunggu. Kenapa ya kira-kira? Oke, saya akan bahas. Dan sebelumnya udah lama kita gak ketemu ya, karena saya lagi hamil juga sekarang, FET yang ketiga. Jadi kita akan bahas nanti FET saya yang kedua, yang kembar yang pertama ya. Untuk FET 3 masih rahasia ya, kembar apa enggaknya, tapi yang jelas saya akan menjelaskan tentang upaya ataupun terapi agar berhasil embrio transfernya. Oke, nah jadi setelah tahu saya ada gangguan darah APS, antiphospholipid syndrome, dan juga gangguan imun dari Dokter Irham Saimi, maka saya dirujuk oleh beliau ke RS Cikini di Jakarta Pusat dengan Dokter Karmel L. Tambunan. Nah, jadi beliau itu profesor spesialisnya hematologi di Indonesia, dosen UI juga. Jadi beliau itu dosen yang senior karena beliau memang penyakit dalam, tapi ada gelar tambahan SPPD KOM ya. Jadi KOM itu khusus gangguan darah. Oke, jadi lebih spesifik lagi, spesialis penyakit dalamnya. Oke, setelah saya ke sana, hasil yang saya dapatkan dari laboratorium, ini yang pertama LPA saya tinggi 86, dari batas normalnya kurang 20. LPA ini menunjukkan resiko stroke atau PJK ya, serangan jantung. Jadi saya tinggi. Ternyata ini yang menunjukkan bahwa memang ada pengentalan darah. Selanjutnya bisa lihat di sini ya. Oke. Nah, jadi nilainya 86. Oke, selanjutnya pemeriksaan saya ulangi lagi untuk anak profile, yaitu gangguan autoimun atau imunologi. Nah, bisa dilihat ya di sebelah kiri. Nah, untuk saya hasil kontrolnya yang positif 3. Untuk penjabaran yang ini, yang jenis antigen ataupun kelas-kelas antigen yang merujuk ke penyakit mana, dari autoimun itu kan banyak jenis penyakit ya. Ada lupus, ada diabetes dan lain-lain. Untuk yang itu saya 0 negatif. Tapi untuk autoimunnya kontrolnya positif 3 nih, lihat garis biru ya. Oke, jadi ada gangguan imun tapi tidak spesifik, alias alhamdulillah saya beruntung tidak mengarah ke lupus atau yang membahayakan. Oke, jadi itu untuk anak profil. Selanjutnya saya disuruh juga untuk mengecek imunologi komplement C3 dan C4. Nah, ini penting menunjukkan bahwa saya benar gangguan darah. Imun yang tadi aktif itu mengganggu pembekuan darah saya ya, harusnya encer tapi dia lebih cepat membeku gitu, jadi waktu jangka encernya pendek. Nah, maka hasilnya kalian bisa lihat di sini. Itu komplement C3-nya itu 176, rujukannya 75 sampai 135. Komplement C4-nya 39,84, rujukannya 16,5 sampai 38, menunjukkan bahwa benar saya ada gangguan pengentalan darah. Oke, terus untuk pemeriksaan yang lainnya biasanya Dokter Karmel memberikan hematologi lengkap, INR, APTT. Saat itu nilai di dimer saya juga ya, di dimer itu untuk secara umum pengentalan darahnya memang normal tapi nggak spesifik seperti C3 C4. Nah, untuk hematologi lengkap kadang ada laju endap darah saya terlalu tinggi. Nah, di sini kalian bisa lihat di sebelah kiri. Lalu nilai APTT sih sebenarnya normal ya. Jadi
Dan juga nih ada agregasi trombosit. Nah, agregasi trombosit ini lempengan darahnya itu nempel-nempel atau enggak, jadi lain lagi kasusnya. Untuk agregasi trombosit alhamdulillah saya normal. Jadi yang menunjukkan masalah saya di pengentalan darah itu yaitu yang tadi C3 C4 dan anaprofil, dan juga nilai INR saya rendah di bawah 1. Karena untuk pengentalan darah pasien APS itu harus di atas kalau ingin promil apapun, mau hamil normal, mau hamil program, kata dokter Karmel itu harus 1,5 sampai 2,5 nilainya, baru insya Allah berhasil. Nah oke. Jadi setelah saya tahu hasil labor itu pada tanggal lebih tepatnya ada di tahun 2017 itu, pemeriksaan ini di bulan 10 ya, saya mulai ke dokter Karmel itu bulan 10 2017. Nah jadi saat itulah saya tiap bulan ke Jakarta dari Pekanbaru sekitar 5 hari. Jadi karena saya kenapa memakan waktu 5 hari, karena pengecekan labor itu ada yang 2 hari baru selesai seperti di dimer. Nah itu harus menunggu. Jadi pertama kita datang cek labor dulu. Setelah labor yang sudah di checklist oleh dokter Karmel keluar hasil, baru kita konsul. Oke, jadi tiap bulan saya ke sana bolak-balik dari Pekanbaru Jakarta untuk mengontrol darah saya. Nah untuk obat-obatan memang sangat banyak yang diberikan ya. Ada waktu itu ada prednikor atau metilprednisolon ya, anti radang, ada Celsep, ada Simark itu untuk mengencerkan darah, juga dipadukan dengan Ascardia atau Aspilet, lalu ada Neurobion Pink, ada Kevit D3, dan juga karena Ascardia ini bisa mengganggu asam lambung, dokter Karmel memberikan ranitidin, yaitu untuk supaya nggak asam lambung naik. Jadi ada 6 atau 7 macam obat yang saya konsumsi selama tiap bulan menjelang INR saya tercapai. Jadi pengukuran INR itu adalah tingkat keenceran darah saya yang diukur karena saya minum Simark. Jadi kalau saya minum Simark, pengukurnya melalui nilai INR yang tadi saya bilang harus 1,5 sampai 2,5. Itu baru aman untuk embrio transfer. Nah, jadi saya tiap bulan kalau dari awal pengobatan itu habis 6 bulan apa 7 bulan. Nah setelah saya konsumsi tiap bulan dengan segala macam pantangan Simark ya, ada daftarnya, kalian lihat di sebelah kiri itu ada jenis-jenis sayuran hijau nggak boleh dimakan selama konsumsi Simark karena bisa mengganggu kerja obat, lalu kopi, lalu teh, lalu coklat ya. Jadi hal-hal itu harus dihindari. Jadi sayuran hijau sementara di stop. Mungkin boleh yang putih, nanti ada jenisnya ya, kalian lihat aja di sebelah kiri. Lalu agar supaya INR-nya tidak terganggu, karena kita kan mau mencapai INR-nya di atas 1,5. Oke, jadi saya tiap bulan datang ke Jakarta. Akhirnya pada bulan Februari saya ke Jakarta ya, Maret lah ya kalau nggak salah, terakhir saya jumpa dokter Karmel. Alhamdulillah INR saya sudah 1,3 ya, walaupun nggak sampai 1,5, cuman saya udah minta izin ke dokter Karmel, boleh nggak dok saya untuk embrio transfer lagi. Nah beliau bilang oke lah, boleh kamu embrio transfer katanya. Lalu saya dibekali obat-obat. Sebelum embrio transfer itu dokter Karmel pesankan bahwa Simark tidak digunakan lagi saat embrio transfer, tapi diganti dengan suntik pengencer darah atau heparin. Kalian lihat ini ya. Nah jadi dokter Karmel meresepkan saya heparin sodium atau Inviclot. Kalian lihat di sini. Nah itu disuntikan waktu itu setelah embrio transfer 2 kali sehari. Nah untuk obat-obat yang saya minum selama embrio transfer, untuk Ascardia harus dihentikan 1 minggu sebelum FET, sedangkan Simark sudah stop, jadi hanya boleh lanjut yaitu suntik heparin, terus metilprednisolon atau prednikor,
lalu Ascardia, nanti setelah FET-nya lanjut lagi ya, tapi sebelumnya jangan dulu. Lalu KVD3, jadi ada 4 kalau nggak salah saya, 4 jenis yang akan saya minum selama FET. Nah, setelah itu saya datang ke Dr. Ariando Pradana, Dr. Nando, menjelaskan bahwa kondisi NR saya sudah begini dan beliau oke. Lalu bulan Mei, tepatnya awal-awal Mei, Dr. Nando suruh saya datang ke Jakarta lagi. April ya, jadi Maret saya berhenti, udah diizinkan oleh Dokter Karmel walaupun lanjut minum. Lalu April saya konsul ke Dokter Nando, dan beliau bilang datang untuk kontrol, lihat kondisi rahim dan ovarium sebelum FET. Jadi saya datang haid ketiga waktu itu. Lalu saya datang bulan April ke Jakarta, beliau cek oke, telur oke, semua oke. Untuk persiapan FET kita mulai bulan depan, berarti bulan Mei-nya. Jadi saya pulang bulan Mei, saya persiapan semuanya untuk mulai frozen embryo transfer sambil masih minum obat-obatan. Tadi kan saya bilang penghentian obatan yang Ascardia itu dan Simark itu sebelum FET. Jadi saya tetap lanjut agar INR saya stabil. Oke, jadi itulah proses pengobatan saya. Setelah saya tahu embrio transfer saya gagal 2017, saya sudah tahu penyebabnya. Lalu saya percayakan selain sama Allah, Allah melalui Dokter Karmel menunjukkan jalannya untuk saya bisa berhasil. Nah, untuk kalian ketahui nih, file-file saya banyak ya. Jadi hasil labor saya 2017 aja ini, belum yang untuk 2018. Nah ini, jadi tiap bulan saya dikontrol oleh hematologi di Cikini. Lalu kalau kalian misalnya yang di Pekanbaru, alhamdulillah kita udah ada Dokter Marlina. Dokter Marlina ini spesialis juga sama dengan Dokter Karmel, muridnya lah gitu ya, dosen beliau dulu itu Dokter Karmel. Nah, prakteknya ada di Awal Bros, Sudirman dan Santa Maria. Oke, jadi kalau kalian ingin FET, mau bayi tabung baik di Pekanbaru atau di mana saja ya, kalian bisa cek dulu darah kalian, itu saran saya. Oke, cek darah dulu apakah ada gangguan imun ataupun pengentalan darah seperti saya. Oke, untuk cerita selanjutnya FET kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga pesan saya tentang gangguan yang menggagalkan salah satu ya, ini salah satu aja, salah satu penyebab gangguan dari gagalnya embrio transfer itu adalah APS atau hyperkoagulasi, ya istilahnya mirip ya, pengentalan darah yang diakibatkan oleh imunologi atau imun kita. Oke, demikian, semoga bermanfaat karena ada yang minta di kolom komen untuk berbagi informasi tentang masalah pengentalan darah ini. Semoga bermanfaat ya, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jangan lupa untuk tetap watching ya, stay tune on my channel Polita Polin. Sampai ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.